Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afni Tripurnama, NPM 22133200160. Di sini saya akan menganalisis salah satu video korupsi di Indonesia. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang korupsi. Menurut Robert Kierkegaard, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara itu, menurut hukum di Indonesia, pengertian korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara, perekonomian negara. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berisi tentang setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Sebenarnya definisi korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Saya akan tunjukkan salah satu korupsi di Indonesia tentang korupsi bansos virus corona. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen di Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Bermula dari pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket makanan pokok di Kemensos senilai 5,9 triliun rupiah, KPK mengungkap ada kesepakatan fee untuk sang menteri sebesar Rp10.000 per paket bantuan masyarakat. Nilai uang suap itu ditaksir mencapai 17 miliar rupiah. KPK pun menjelat Juliari dan 4 tersangka lain dengan pasal tentang suap, yakni pasal 12 huruf A dan B, serta pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Menurut juru bicara KPK Ali Fikri, KPK masih membuka kemungkinan untuk melakukan penyelidikan terbuka dalam kasus ini, yang nantinya bisa saja berujung dengan penetapan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor yang ancamannya hukuman mati. Di dalam perjalanannya, KPK menangani berbagai perkara yang diawali dengan tangkap tangan, yaitu pasal-pasal suap, itu nanti tergantung dari hasil proses penyidikan dari pemeriksaan sejumlah saksi, gitu. Kalau kemudian di dalam perjalanannya itu ada fakta-fakta yang itu berhubungan dengan unsur melawan hukum, kemudian memperkaya diri sendiri atau korporasi, atau kemudian ada potensi kerugian negara, itu pasti diterapkan pasal-pasal yang berhubungan dengan pasal 2 atau pasal 3, yaitu dalam hal ini yang berhubungan dengan pasal kerugian negara. Menurut Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM Oce Madril, langkah KPK menetapkan pasal suap dalam kasus korupsi dana bansos untuk saat ini adalah hal yang tepat. Namun menurut Oce, para penyedia di dalam proyek atau vendor, pasal kerugian negara dengan ancaman hukuman mati bisa diterapkan dan tidak kepada Menteri Sosial. Ya, tentu saja karena konstruksinya adalah ada pemberian hadiah atau janji dari pihak swasta kepada sang menteri, maka ini tentu memenuhi unsur tindak pidana suap yang ada di pasal 12, 11, atau pasal 5 itu. Sehingga untuk sementara menurut saya memang pasal suap adalah pasal yang paling logis untuk dituduhkan kepada pelaku-pelaku ini. Tetapi menurut saya, khusus untuk mereka yang nanti menjadi penyedia di dalam proyek ini, kalau memang terbukti mereka merugikan negara, melaksanakan proyek ini dengan cara merugikan negara yang pada ujungnya merugikan masyarakat, maka justru menurut saya kepada vendor dan kepada penyedia inilah pasal-pasal kerugian negara itu bisa saja diterapkan begitu ya. Untuk sementara untuk si menteri masih pasal suap. Namun, hal berbeda diutarakan oleh pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yanti Ganarsi. Yanti menilai ada kerugian negara dalam kasus ini. Nah, kita lihat saja dari 300.000 seharusnya 10.000 untuk menterinya.
nggak mungkin kan ini dapat dari uang vendor. Ini pasti ada kerugian negara. Karena yang 5, sekian triliun itu yang harusnya menjadi hak masyarakat, jumlahnya berapapun pasti berkurang. Hukum haruslah ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Hukuman maksimal bagi pelaku korupsi diharapkan bisa menjadi efek jera. Publik pun masih menanti hukuman apa yang pantas diberi bagi mereka yang berani korupsi di tengah kesulitan dan kesusahan rakyat di masa pandemi. Tim Liputan, Kompas TV. Dapat disimpulkan bahwa KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan pejabat pembuat komitmen Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dengan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Dari pengadaan bansos penanganan COVID-19, paket makanan pokok dikenal Kemensos senilai 5,9 triliun rupiah. KPK mengungkap ada kesepakatan fee untuk sang menteri sebesar 10.000 per paket bantuan masyarakat. Nilai uang suap itu ditaksir mencapai 17 miliar rupiah. Kena pasal tentang suap yakni pasal 12 ayat A dan B serta pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Hanya bisa kena pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor ancaman hukuman mati. Nanti tergantung dari hasil proses penyidikan dari pemeriksaan sejumlah saksi itu, kalau kemudian di dalam perjalanannya itu ada fakta-fakta yang berhubungan dengan unsur melawan hukum, kemudian memperkaya diri sendiri, atau kemudian ada potensi kerugian negara, itu pasti diterapkan pasal-pasal yang berhubungan dengan pasal 2 atau 3, yaitu dalam hal ini yang berhubungan dengan pasal kerugian, yakni ada beberapa cara untuk memberantas korupsi. Yang pertama adalah pantang terlibat tindak pidana korupsi. Mulai dari diri sendiri adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan poin ini. Selanjutnya adalah berlatih untuk berintegritas. Integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Yang selanjutnya adalah melaporkan tindakan pidana korupsi. Selanjutnya, memperbaiki sistem sehingga anti korupsi. Masyarakat juga bisa berperan memberantas korupsi dengan berkontribusi dalam perbaikan sistem. Perbaikan sistem dimaksudkan untuk menutup celah-celah korupsi yang bisa dimanfaatkan para koruptor menilap uang negara. Dan yang terakhir adalah kampanye dan menyebarkan nilai integritas. Dengan prinsip pemberantas korupsi tidak bisa dilakukan dengan seorang diri. Maka nilai-nilai anti korupsi dan integritas harus disebarluaskan. Seseorang yang memegang teguh integritas harus menularkan nilai-nilai luhur tersebut ke sekitarnya, mulai dari keluarga, teman, kampus, atau rekan kerja. Sekian dari analisis korupsi di Indonesia. Maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.